Ronggolawe adalah putra dari Arya Wiraraja, Adipati Sumenep di Pulau Madura. Ronggolawe dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat Sungai Brantas pada tahun 1292. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Nama Ronggolawe merupakan pemberian Raden Wijaya berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa sebagai kendaraan perang Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang Raja Kediri. Bisa juga mempunyai arti Ronggo berarti kuda dan lawe merupakan sinonim dari menang, atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Ronggolawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293. Ronggolawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Ronggolawe dengan kesaktiannya juga membuat pasukan Mongol yang terkenal keganasannya kocar-kacir. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Dalam Kidung Ronggolawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ronggolawe diangkat sebagai Adipati Tuban yang merupakan pelabuhan utama di Pulau Jawa pada saat itu, karena Raden Wijaya yakin bahwa Ronggolawe mampu menjaga Tuban yang saat itu sebagai pelabuhan utama Pulau Jawa yang merupakan pintu masuk utama Tanah Jawa. Namun, Ronggolawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi, karena ikut berjuang membangun Majapahit dari awal sampai berdiri kerajaan. Ronggolawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakrian Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakrian Patih seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembu Sora, yang merupakan paman Ronggolawe ternyata tidak sepakat. Demi mematuhi perintah raja, Lembu Sora kemudian menasihati Ronggolawe agar memohon maaf kepada raja. Namun, Ronggolawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Para raton menyebut pemberontakan Ronggolawe terjadi pada tahun 1295, namun dikisahkan sesudah kematian Raden Wijaya. Pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Dalam Nagara Kretagama, Raden Wijaya meninggal dunia, digantikan kedudukannya oleh Jayanegara. Terjadi pada tahun 1309. Namun Nagara Kretagama juga mengisahkan bahwa, pada tahun 1295, Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Istana Daha. Di Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ronggolawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ronggolawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Mengutip Kidung Ronggolawe, menuliskan bahwa peperangan dalam pemberontakan Ronggolawe terjadi di Sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kebo Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggolawe. Di Tuban, Ronggolawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Ronggolawe berpikir, jika terjadi peperangan di sini, maka akan banyak rakyat jelata yang akan jadi korban. Kemudian Ronggolawe memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap berangkat ke tempat yang jauh dari pemukiman rakyat. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras, yang pada saat itu tidak berpenghuni. Terjadilah peperangan sengit. Ronggolawe dengan kesaktian dan pengalaman yang kenyang akan peperangan berhasil menerobos mendekati Nambi, dan menikam kuda yang ditunggangi Nambi. Namun, Nambi masih selamat dan berlari menjauh dari Ronggolawe. Kebo Anabrang, yang juga Panglima Perang Majapahit mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ronggolawe dari 3 penjuru arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ronggolawe dan membuat pasukan Majapahit berguguran. Kebo Anabrang mencari cara agar bisa mengalahkan Ronggolawe beserta pasukannya, karena Kebo Anabrang dan Ronggolawe adalah 2 panglima perang Majapahit, dan keduanya sudah sering bertempur bersama. Dia tahu akan kekuatan dan kelemahan Ronggolawe. Akhirnya Kebo Anabrang menemukan cara untuk mengalahkan Ronggolawe. Ketika banyak pasukan Majapahit yang berguguran, Kebo Anabrang memacu kudanya memancing Ronggolawe agar mengikutinya. Dengan kelicikannya,
Kebo Anabrang memancing Ronggolawe melewati sebuah jembatan, dikarenakan Kebo Anabrang lebih piawai dalam mengendarai kuda dan bertarung di air. Setelah berada di atas jembatan, Kebo Anabrang membalikan kudanya sembari membuat kedua kaki kudanya terangkat. Kuda Ronggolawe spontan kaget, kemudian terjatuh dan tercebur ke sungai. Melihat Ronggolawe jatuh di sungai, Kebo Anabrang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, dan bergegas turun dari kuda dan menghampiri lawannya. Pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Ronggolawe yang mempunyai kesaktian Banaspati, berasa lemah jika di air. Sedangkan Kebo Anabrang mempunyai kesaktian Yuyu Kangkang, menjadi unggul jika berada di air. Ditambah derasnya air sungai membuat Ronggolawe kewalahan menghadapi Kebo Anabrang. Dalam suatu kesempatan dengan kesaktian Yuyu Kangkang, Kebo Anabrang berhasil mencekik leher Ronggolawe. Ronggolawe sekarat dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ronggolawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora kemudian menyerang dan menikam Kebo Anabrang sampai mati. Kebo Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas. Sungai Tambak Beras menjadi banjir darah 2 ksatria Majapahit yang perkasa.